Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit pun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Gus. Pak Ahmad Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk guruku yang mulia, Buya Sakur, semoga sehat selalu. Buya ingin melaporkan, alhamdulillah tadi pagi kami sudah melakukan pelantikan pengurus PWNU, Resbumi PWNU DKI. Saya mau cerita, sebelum pelantikan saya keliling dulu dengan para kiai senior di DKI, ke Rois Surya, Kiai Haji Muhyiddin. Saya sampaikan bahwa alhamdulillah Buya Syukur bersedia menjadi pakar dari Lesbumi DKI. Beliau terkejut. Buya Syukur mau ke Lesbumi DKI? Itu sebuah kejutan rupanya Buya. Ya, begitu banyak orang yang kaget. Begitu juga ketika saya silaturahim ke Khotib Surya, Kiai Haji Lukman Hakim Hamid, yang pesantrennya paling besar di Jakarta, Kiai. Pesantren putranya saja 8 hektar, pesantren putrinya lebih besar lagi, dan paling besar, paling luas di Jakarta. Itu beliau pun terkejut. Sama lebih terkejut karena dia masih muda. Hah, yang benar Buya Syukur gabung sama kita, gitu. Masya Allah Buya. Begitu juga tadi saat pelantikan ada begitu banyak kiai kumpul. Saya juga menyampaikan bahwa alhamdulillah ketika dibacakan susunan pengurusnya ada nama Buya, mereka terhenyak, kaget semua. Wah, ada Buya. Sampai-sampai Rois Surya kita, Kiai Haji Muhyiddin itu membawa susunan pengurusnya ke Kalimantan. Beliau berangkat ke Kalimantan untuk pelantikan PB NU. Saya mau bawa ini ke Gus Yahya, ke Nusron Wahid, ke Sekjen PBNU yang sekarang, biar lihat nih katanya. Nih Lesbumi DKI kembangan saya, susunan pengurusnya, Masya Allah. Ya, paling atas kita cantumin nama Buya, maaf. Pakar, Profesor, Doktor, Buya Sakur dan seluruh. Itu rupanya menjadi daya tarik yang luar biasa. Alhamdulillah banyak sekali yang senang dengan kehadiran Buya di kita, Buya. Demikian Buya, saya mungkin sama teman-teman nanti mohon waktu untuk bisa berkunjung ke pesantren Buya. Tunggu ya. Nah Buya, begitu tahu kami punya program untuk ke Buya, banyak kiai-kiai yang mau ikut. Sediain makan banyak. Banyak fans Buya ini di kalangan kiai, Masya Allah. Kiai, ada pertanyaan saya menyangkut tema ini. Saya baru ikut kira-kira setengah jam, mungkin agak terlewat, tetapi kira-kira pendapat saya begini, ada gagasan, ada pemikiran saya begini. Wanita mudah sekali mengucapkan kata pisah dan cerai. Tetapi begitu sudah cerai, dia menjadi sangat sedih dan kecewa. Pertanyaan saya, apakah emosi wanita itu penuh kepalsuan? Demikian. Pak Kiai, itu aja. Iya. Silakan Bu, ini berkaitan dengan emosi wanita. Jadi saya tidak menuduh emosi wanita penuh kepalsuan, tetapi sebaliknya kadar emosi pada perempuan lebih banyak daripada kadar rasional. Pada laki-laki lebih banyak kadar rasionalnya daripada emosinya. Sehingga ketika kita berbicara dengan perempuan, saya pakar perempuan. Sehingga setiap perempuan yang berbincang-bincang dengan saya,
dia merasa nyaman dengan saya karena saya sangat pandai mendengarkan hati perempuan. Ya. Karena perempuan itu ketika berbicara itu keluarnya dari hati. Tetapi laki-laki ketika berbicara itu keluarnya dari otak. Itu bedanya. Sehingga kalau keluarnya dari otak, maka yang mendengarkan adalah telinga. Ketika yang keluarnya itu dari hati, maka yang mendengarkan juga adalah hati juga yang mendengarkannya. Sehingga perempuan seringkali tidak bisa mengendalikan emosi. Saya banyak belajar tentang perempuan. Boleh dikatakan sejak tahun 71, bahkan ketika saya masih SD, saya sudah belajar seksologi. Banyak buku-buku tentang perempuan saya baca, tapi sampai sekarang masih banyak apa yang berputar-putar dalam pikiran perempuan, masih banyak yang tidak saya ketahui. Hanya yang penting bahwa perempuan kenapa selalu kalau bertengkar itu minta cerai. Ini persoalannya lain. Kalau pertengkarannya itu masalah uang, nafkah yang kurang, itu masih bisa terkendali. Masih bisa kita bujuk, masih bisa tawar-menawar. Barangkali uang belanjanya yang tadinya sehari 200.000 kita tambah menjadi 300.000, atau barangkali punya keinginan beli mobil bisa kita turuti, selesai. Tetapi biasanya ketika perempuan ketika bertengkar minta cerai, biasanya karena kehausan sang suami tidak mampu memberikan nafkah batin secara sempurna. Ya, seperti itu. Paham nggak? Ya, jadi karena suaminya dulu pernah stroke, jadi dia kurang puas. Nah, sudah kalau persoalan seksual itu tidak bisa dikendalikan. Sekarang juga aku minta cerai. Ya, kalau uang masih bisa. Sebetulnya hampir sama, laki-laki juga. Kalau sudah bersahwat, tergoda, itu otak yang cerdas jadi goblok tiba-tiba. Tinggal sejengkal kok, tidak bisa melihat jangka panjang. Lupa anak, lupa istri, terjerumus dan sebagainya. Dan itu memang kondisi semacam itu perlu kita ini. Dan kadang-kadang pula, ini pun kita bicara masalah seksual pada akhirnya, dikiranya dengan nafkah batin, ya kita bahasa agama aja deh, nafkah batin ya, nafkah batin setiap hari itu sang suami merasakan bahwa dia sudah mencukupi kebutuhan istrinya. Tetapi sesungguhnya bukan persoalan frekuensinya yang penting dalam hubungan seksual itu, tapi adalah kualitas daripada seksual itu. Daripada tiap hari yang tidak pernah sempurna, masih mendingan seminggu sekali tapi sempurna. Terima kasih gitu kira-kira. Ya, luar biasa. Demikian Pak Ahmad Yusuf tentang hal yang ditanyakan dan Buya tadi sudah menyampaikan.